Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini
sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, karena kasih-Nya kita bisa melewati bulan Mei dan memasuki bulan Juni. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Hari ini Minggu 5 Juni tahun 2022 saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudaraku yang ditambahkan Tuhan usianya 1 tahun lagi. Semoga saudara sehat secara rohani dan jasmani, penuh dengan hati yang mengasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta, perayaan 50 hari sesudah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan peringatan pencurahan Roh Kudus. Saudaraku, mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, Tuhan kami Yesus Kristus, buat kasih dan setiamu. Kami mohon ampun buat semua dosa salah kami, dan tolong kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa, kami haus lapar akan firman-Mu. Kami mau belajar dari Mazmur 99. Kami mohon berkat Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 99 sambil mengikuti firman Tuhan atau pembacaan Alkitab secara audio. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan, Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang kepada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka.
Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Saudara yang kekasih, Mazmur 99 temanya mengenai Tuhan, Raja yang kudus. Saya bacakan di ayat 1 dan 2. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Dicatat di sini berulang bahwa Tuhan itu Raja yang maha besar. Tapi Tuhan peduli dan mengasihi manusia yang kecil dan penuh kelemahan itu, saya dan saudara. Tuhan itu Raja di atas segala raja. Seharusnya manusia itu gemetar atau hormat kepada Tuhan. Bumi pun gempar. Sebab Tuhan Maha Kudus, besar, hukum-hukumnya, peraturannya itu benar. Tuhan itu tidak dapat tertandingi oleh siapapun juga. Karena itu layaklah kita menyembah Tuhan, sujud kepadanya, hidup memuliakan Tuhan. Dan hal itu seharusnya tampak dari cara kita berpikir, berkata-kata, dan bertindak. Tuhanlah seharusnya yang jadi raja atau penguasa atas kehidupan kita. Bukan karena untuk diberkati, tapi karena kita benar-benar hormat kepada Tuhan. Saudara, jangan sampai kita yang merajai atau menjadi penguasa utama dalam kehidupan. Ya, hidup semau gue. Tidak, tapi seharusnya Tuhanlah yang menjadi raja kehidupan kita. Sehingga kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Itu yang benar. Mari kita mengintrospeksi diri. Jika kita selama ini hidup tidak taat firman Tuhan, hidup semau gue, mari kita bertobat selama masih ada kesempatan. Marilah kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dicatat di sini bahwa Tuhan Raja Maha Besar, Ia tinggi, mulia, mengatasi segala bangsa, duduk di atas kerub-kerub, itu malaikat-malaikat. Jadi dia pemegang otoritas tertinggi. Nama Tuhan besar, dahsyat, kudus, kuat. Tuhan itu mencintai hukum, kebenaran, dan keadilan. Jadi luar biasa Tuhan itu. Tapi dicatat juga bahwa Tuhan itu peduli. Tuhan menjawab seruan dan doa orang-orang benar. Disebut 3 nama yaitu Musa, Harun, dan Samuel. Kita tahu mereka juga bukan orang sempurna. Tetapi mereka berusaha hidup di dalam pertobatan setiap hari. Kalau roh Tuhan menegur kelakuan mereka yang salah, mereka tidak ngeyel, tapi mereka bertobat. Sehingga waktu mereka berdoa, Tuhan mendengar dan menjawab seruan. Ini yang harus kita tiru. Tuhan itu peduli pada umatnya. Tuhan menyertai melalui tiang awan dan tiang api pada umat Israel selama mereka harus dididik Tuhan, berkeliling, disiplin, melewati 40 tahun di gurun pasir. Tuhan itu mengampuni dosa orang yang datang kepadanya dengan hancur hati dan mau bertobat. Tetapi Tuhan juga adil. Dia akan membalas setiap perbuatan. Apa yang kita buat, itu yang akan kita tuai. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memuji Tuhan senantiasa. Bersyukur kepada Tuhan karena Dia yang tinggi, ajaib besar itu peduli pada kita. Mari kita sujud menyembah di kakinya, berseru hanya kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Mari kita hidup berpegang pada firman Tuhan atau ketetapannya.
Saudaraku, banyak raja, presiden, penguasa di dunia ini. Tapi mereka semua tidak sempurna, banyak kesalahan. Pasti mati, kekuasaannya tidak kekal, hanya sementara. Dibandingkan dengan Tuhan, wah jauh. Tuhan Maha Besar, sempurna, adil, benar, dan kudus. Tidak ada celah kesalahan dan kekuasaannya kekal abadi. Melalui Mazmur 99 ini, kita mengerti bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Karena itu seharusnya pengharapan kita teguh hanya kepada Tuhan saja. Dikatakan bahwa Tuhan akan datang kembali menghakimi dengan adil dan benar. Mari kita hidup fokus pada Tuhan, bukan pada persoalan-persoalan kita atau keinginan-keinginan daging yang berdosa. Semua yang di dunia ini hanya sementara saja sifatnya. Tuhan itu Raja yang besar, agung. Kapasitasnya itu tidak dapat dijangkau dengan nalar manusia. Kita kecil dan tidak ada arti. Tapi Tuhan mengasihani kita. Dia menganggap kita seperti biji mata kesayangan. Mari kita syukuri itu. Dia Raja yang kuat, mencintai hukum, adil dan benar. Mari kita hidup adil dan benar. Tuhan itu peduli ya menjawab doa umatnya. Mari kita juga peduli kepada sesama kita. Ya, mari kita meniru karakter-karakter Tuhan. Karena Tuhan memilih kita, menguduskan kita, merencanakan agar kita memiliki karakter yang tambah hari tambah serupa dengan Kristus. Saudara boleh baca di Roma 8 ayat 29. Tuhan itu besar, berdaulat, benar dan kudus. Itu seharusnya kita presentasikan melalui kehidupan kita sebagai umatnya. Selalu ingin hidup sesuai kehendak Tuhan, selalu ingin hidup benar, selalu ingin hidup kudus, selalu ingin memuliakan Tuhan, selalu ingin melakukan kehendak Tuhan, agar seluruh isi dunia, segala suku bangsa dapat mendengar berita sukacita tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, Tuhan akan datang kembali menjadi Raja dan Hakim untuk memutuskan dengan adil dan benar. Hari ini kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa untuk apa? Kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi tujuan utama baptisan dalam Roh Kudus itu adalah mendapat kuasa bersaksi bagi Kristus. Sehingga orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang terhilang, dapat dimenangkan, diajarkan untuk hidup percaya kepada Tuhan Yesus dan menaati semua perintahnya. Maka hasilnya adalah Tuhan Yesus dikenal banyak orang, dikasihi banyak orang, dipuji banyak orang, dan dijadikan Tuhan atas kehidupan. Itu tujuan daripada Roh Kudus dicurahkan bagi kita, agar kita sanggup menjadi saksi Kristus dalam perkataan dan perbuatan. Perbuatan kita tambah hari tambah serupa dengan Kristus, menghasilkan buah Roh Kudus. Sehingga kita sanggup menceritakan pengalaman-pengalaman kita, bukan karena kita baik dan benar, tetapi karena Tuhan kita baik dan benar. Dicatat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Tuhan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, orang percaya kepada Kristus itu sudah menjadi milik Tuhan, dan tugasnya adalah memberitakan Injil keselamatan, hidup bagi kemuliaan Tuhan.
Pengalaman-pengalaman hidup kita susah, sakit, gak ada uang, banyak masalah, tertekan dan lain sebagainya, ataupun sebaliknya yang senang. Itu harus kita ceritakan bukan untuk kesombongan tapi untuk kemuliaan Tuhan, agar orang percaya, mengalami sendiri, tertarik untuk mengenal Tuhan kita. Ingat saudara, itu tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Raja Maha Besar, Dia sayang, Dia mengasihi kita. Mari kita hidup melakukan kehendak-Nya. Sion di ayat 2 dan 3 dicatat adalah kota Tuhan, lambang hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Orang fasik tidak akan masuk ke sana, tapi umatnya yang percaya taat setia akan tinggal di sana selama-lamanya. Tuhan mau hidup umatnya itu kudus, berbeda, harus berbeda dengan orang-orang dunia, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Mari kita minta Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk menggenapi kehendak Tuhan. Jadi jangan biasakan sama seperti orang dunia. Orang dunia bohong itu biasa, maki-maki biasa, sombong, flexing biasa, benci, dendam biasa, mengeluh-mengeluh dan lain sebagainya biasa. Tapi saya dan saudara, kita dipilih Tuhan untuk menjadi imamat yang rajani, orang-orang yang kudus, orang-orang kepunyaan Tuhan sendiri, orang-orang yang tugasnya memberitakan perbuatan Tuhan yang besar, supaya banyak orang percaya kepada Tuhan. Mari kita lakukan yang baik. Minta Roh Kudus mengingatkan kita akan kehendak Tuhan setiap hari. Dan Roh Kudus menolong kita, memampukan kita melakukan firman Tuhan. Roh Kudus mengajari kita berdoa, karena kadang kita sudah tidak sanggup berdoa lagi dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Supaya kita semua sebagai umat Tuhan, Tuhan yang besar, Tuhan yang kudus, kita pun harus hidup tambah hari menjadi agen representasi Tuhan, hidup kudus, hidup benar. Saudara, kita sudah banyak ditolong Tuhan, bukan? Karena itu mari lakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Sujud menyembah Tuhan, hidup dengan hati yang mengasihi Tuhan, kudus, hidup dalam pertobatan tiap hari, hidup menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan bertekad menjadi saksi Kristus dalam perkataan dan perbuatan setiap hari. Hidup ini adalah sementara, hidup ini adalah berkat dari Tuhan, Raja Maha Besar. Mari lakukan yang terbaik supaya Tuhan senang dan banyak orang boleh mengenal Kristus. Dengan kuasa Roh Kudus, saya dan saudara akan dimampukan untuk menjadi saksi-saksinya Kristus. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat
kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dapat belajar firman Tuhan dari Mazmur 99 hari ini. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Raja yang besar, agung, mulia, adil, benar, tapi mengasihi kami yang kecil, sering banyak bersalah. Engkau peduli bagi kami. Tuhan, terima kasih waktu kami bertobat, Tuhan tidak menolak kami. Tuhan menjawab doa kami. Kami bersyukur. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Asalkan kami hidup mengasihi Tuhan dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau fokus kepada kasih dan kuasa-Mu. Kami tidak mau fokus kepada masalah urusan kami. Kami mau hidup menjadi saksi Tuhan dalam perkataan dan perbuatan. Mampukan kami, Roh Kudus. Tolong kami untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Kami menyerahkan hidup kami bulan Juni ini. Kiranya kasih Tuhan menguasai kami. Berkat Tuhan menolong anak-anak sekolah minggu, para guru dan orang tua, remaja dan pemuda, wanita dan pria, untuk kami hidup kudus bagi Tuhan. Semua masalah kami mohon Tuhan menolong, mengajari, memberi jalan keluar, supaya kami dapat bersaksi kepada banyak orang kembali tentang perbuatan Tuhan yang besar yang kami alami. Pakai kami semua Tuhan untuk menjadi alat-Mu, hidup sesuai kehendak-Mu. Segala yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat Tuhan dengan iman sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal menolong saya dan saudara untuk berdiri teguh, tidak goyah karena apapun juga. Doa dan kasih Tuhan Yesus bagi kita, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menolong kita untuk dapat melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.